COVID-19. COVID-19 datang untuk selamatkan bumi, tidak dengan manusia. Terpuruk, jatuh, tanah bumi menyelimuti. Penjual mematung, tak ada riuh ekonomi menafkahi manusia. PHK tanpa ampun terus bertambah. Cerita duka lalu lalang dengan mudah. Tentang COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini cukup banyak kesan ya. Buat gue yang ternyata baru tahu kalau ternyata keluarga gue udah nggak settle, nggak harmonis, stay at home itu masalah besar. Jadi ceritanya orang tua gue ini punya usaha warung makan. Nah, di situ di waktu Agustus itu setelah Lebaran itu keluarga ini lagi bener-bener lagi turun-turunnya masalah finansialnya karena pandemi Covid. Jadi warung makan tuh letaknya di dekat pariwisata gitu, sedangkan pariwisata tuh totally harus tutup. Bahkan kemarin sampai diteruskan, ya kalau kalian pulang jangan dulu ada salam, jangan ada peluk orang tua. Ya kita gimana ya, kita baru pulang nggak boleh salam, nggak boleh peluk orang tua, sedangkan kita dengan jarak yang begitu lamanya kita nggak ketemu sama orang tua, berat sih. Tapi ya itu semua harus kita jalani karena ini untuk kebaikan bersama, untuk kita dan juga orang tua kita di rumah. Yang belum sampai sekarang gue masih kepikiran sebenarnya. Kemarin ternyata gue bisa bertahan selama itu di rumah. Karena pandemi ini benar-benar berdampak parah. Pertama, tentu aja finansial di keluarga gue yang nggak settle thanks to COVID. Baru berdampak ke psikologi ayah gue yang ternyata juga nggak stabil setelah di PHK-nya dia. Nah, pas di situ kerasa banget orang tua nih harus berjuang mati-matian, khususnya ayah yang harus putar otak gimana caranya gue dapat penghasilan lain dari luar sini. Nah, untuk cuti kemarin kebetulan saya sendiri juga sempat terpapar ya COVID-19. Untuk saya sendiri sebenarnya nggak terlalu kerasa karena saya sendiri kemarin gejala nggak ada gejala sih, jadi lebih ke khawatirnya ke orang tua juga. Nah ini kemarin kena dari orang tua, jadi memang hari-hari 2 hari 3 hari itu orang tua udah mulai sakit, bapak drop, ibu drop. Tiba malam hari, malam pokoknya jam 10-an ke atas, dikabari sama tetangga, Nisa udah tahu kalau ayah kecelakaan. Berat aja cuti kemarin tuh berada di satu rumah yang nggak berasa kayak rumah lagi. Orang tua udah nggak kayak orang tua lagi, pokoknya bener-bener semua orang di rumah kayak cuma mikirin diri sendiri. Mungkin itulah masalah utamanya karena butuh effort lebih untuk menghidupi keluarga. Dari situ menjalar kemana-mana. Keesokan harinya gue dapet foto dari tetangga gue kalau ayah gue lagi terbaring di ICU, keadaannya nggak jelas gimananya, mukanya nggak jelas, cuman di situ gue lihat baju kaos putihnya itu udah penuh sama darah. Di situ gue udah bingung harus gimana. Gue di kampus, gue nggak bisa pulang. Ini harusnya Agustus, ini waktu gue cuti harusnya gue ada di samping dia.
saya melihat sendiri bagaimana orang tua saya berjuang, bapak sakit, gak bisa bangun, batuk, pilek, flu berat, itu semua kami jalani. Ibu juga sama, apalagi orang tua saya kan kebetulan ada penyakit bawaan. Nah itu khawatir banget sih kalau misalnya terjadi hal-hal yang gak kita pengen. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilalui karena juga dukungan dari banyak pihak. Gua tanya keluarga gua kontak keluarga gua, gimana keadaan ayah. Gua takut kehilangan dia. Cinta pertama anak perempuannya pasti ayahnya. Di situ gua bener-bener takut, bener-bener bingung harus ngapain. Gua telepon semua orang, gak ada yang bisa ngangkat telepon gua. Sampai akhirnya gua dapat kabar kalau ayah gua harus dipindahin ke ruang operasi. Jadi gua, oh berarti dia ada kesempatan untuk dia bisa berjuang. Gak ada yang mau mulai bicara, gak ada yang mau mulai basa-basi. Sarapan-sarapan sendiri, makan-makan sendiri. Entahlah ya. Benar-benar benci sama pandemi. Benci sama COVID ini. Dan akhirnya dia keluar dari ruang operasi, dinyatain dia patah tangan, di bagian dadanya dia ada pendarahan yang cukup dalam lukanya karena benturan sama motor itu tadi. Jadi di situ kerasa sakitnya. Gue seharusnya cuti, gue seharusnya di rumah, gue seharusnya nemenin dia, tapi gue malah di sini. Gue nggak tahu keadaan dia. Gue hampir kehilangan cinta pertama gue, ayah gue. Karena pandemi COVID ini dia harus kerja, harus banting tulang, harus mati-matian untuk ngidupin 3 anaknya, untuk ngidupin keluarganya, harus ngidupin karyawan-karyawan dia. Dia harus putar otak untuk cari kerjaan lain. Sampai segitunya, itu yang kerasa banget waktu pandemi COVID ini buat gua. COVID-19 datang untuk menyadarkan kau tidak bisa apa-apa tanpa bantuan semesta. Kau tidak bisa memperbudak bumi tanpa kau pelihara. Tuhan punya banyak rencana untuk buatmu belajar. Belajar sadar, peka, peduli, dan bersyukur kepada sesama dan semesta. Are you sure? Did you call? Did we ever race? I got on